Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana Hoyatul Uswa di program Kuliah Ramadan. Tentunya masih di Jawa Pos Radar Semeru TV. Untuk pemirsa di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bersemangat dalam menjalani aktivitas puasa. Baik pemirsa, saya tidak sendirian. Tentunya saya bersama dengan narasumber yang masih muda pula dan sudah ahli di bidang tema pada siang ini. Tema kali ini akan membicarakan tentang strategi doa yang mustajab. Tentu pemirsa di rumah sangat penasaran bukan? Karena dalam puasa yang dalam bulan suci ini pemirsa akan banyak berdoa. Apalagi ingin doanya segera dikabulkan seperti itu ya pemirsa. Baik, saya mewakili pemirsa yang ada di rumah. Langsung saja kita sapa Ustadz yang ada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz? Alhamdulillah puasa lancar, insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, amin. Ustadz, saya penasaran tentang bagaimana strategi doa yang mustajab. Itu bagaimana Ustadz, strateginya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sebelum berbicara strategi, ya namanya strategi itu kan ancang-ancang gitu kan. Seseorang mau mengarahkan strateginya harus tahu sasarannya apa, kan seperti itu. Betul sekali. Kita harus memahami doa itu sendiri esensinya apa. Sebelum kita membahas tentang strategi, doa itu adalah apa? Kita mengharapkan permohonan kita dan menggantungkannya hanya kepada Allah semata. Dan itu adalah suatu amalan atau perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi doa itu ada dua apa istilahnya ya? Dua sambungan. Satu sambungan yang berkaitan dengan seseorang atau makhluk yang berdoa kepada Allah. Yang kedua sambungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan yang pertama yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa apa yang diinginkan kita agar doa kita dikabulkan dan itu menyenangkan hati kita. Betul sekali Ustaz. Betul. Yang jauh daripada hal yaitu hanya untuk menyenangkan diri kita, ternyata doa itu sendiri adalah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa, hati yang pertama kali dihadirkan adalah bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Tidak hanya sekedar kita berdoa, ya Allah, kabulkan doa kami. Tidak. Jauh dari itu kita adalah mengamalkan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu barangkali dengan usaha kita, kemudian kita berdoa menggantungkan harapan kita kepada Allah, Allah kemudian memberikan pengkabulan kepada kita semua. Seperti itu. Ini sebagai mukaddimah, prolog sebelum kita masuk kepada strategi agar doa kita mustajab. Saya lanjutkan bahwa doa itu ini harus kita yakini. Doa itu kita wajib meyakini Allah pasti akan mengijabahi. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena itu adalah janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak doa. Menolak doa. Allah tidak menolak doa kita. Allah tidak menolak doa kita selagi doa yang kita panjatkan satu sesuai dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak berdoa kejahatan. Yang kedua, tidak berdoa untuk memutus hubungan sesama manusia, seperti itu. Dan yang ketiga syaratnya kesucian rohani dan zahir seorang pendoa itu sendiri. Kenapa kita sampaikan? Karena dikatakan di dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang yang suatu saat orang tersebut berdoa kepada Allah. Dia berdoa seperti
orang yang dalam perjalanan jauh bajunya lusuh ya, kumel, kemudian tangannya diangkat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seolah-olah ya kan salah satu adab doa itu mengangkat tangan, dan Allah di dalam hadis dikatakan Allah malu untuk menolak doa seorang hamba ketika dia mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas. Kemudian dia diceritakan oleh Nabi, dia doa mengangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, wa makaluhu haram, makanan yang dimakan haram, masyrabuhu haram, minuman yang diminum haram, ya. Terus malbasuhu haram, apa yang dipakai haram. Anna yustajabu dzalik. Bagaimana Allah kemudian akan memberikan istijabah? Kenapa? Di sini ada kerusakan syarat seorang itu, kebersihan hatinya dipertanyakan dan kebersihan zahirnya dipertanyakan, seperti itu. Jadi kita setelah kita berupaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pengkabulan, memberikan ijabah kepada doa kita, kan seperti itu. Sekarang kembali kepada pertanyaan, oke? Bagaimana strateginya? Strategi doa yang mustajab. Ketahuilah bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dengan doanya itu akan mendapatkan salah satu di antara tiga. Dan ini nanti akan merubah mindset kita semua, baik Mbak host yang membawa acara, memandu acara, atau para pemirsa yang ada di rumah. Apa satu di antara tiga ini? Yang pertama, bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh Allah dikabulkan sebagaimana yang dia minta. Misalkan, ya Allah, hutang saya lunaskan, ya Allah, banyak hutang. Kemudian dilunaskan hutangnya. Bisa jadi, ini salah satu. Yang kedua, nah ini yang banyak orang tidak tahu. Yang kedua, barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan sesuai dengan permintaan hamba tersebut, tapi Allah memberikan hal yang lain yang lebih pantas dan lebih lebih bermaslahat untuk orang yang berdoa. Contohnya, ya Allah, kami cinta kepada si fulana, kepada saudari atau kepada dia, tolong jodohkan kepada kami ya Allah. Besok insya Allah saya akan menikah. Kalau saya diterima lamaran saya, besok akan saya menikah. Kemudian ternyata doanya tidak sesuai dengan apa yang diminta. Tidak sesuai dengan apa yang diminta. Apa ternyata di balik itu Allah menyelamatkannya dari musibah. Artinya apa? Ketika doa, ini barangkali ini ilustrasi ya, ketika doanya itu adalah meminta jodoh si A, menunjuk dengan nama si A, ternyata tidak Allah jodohkan, tidak dijadikan dengan sesuai dengan doanya. Ternyata ketika pulangnya, karena dia langsung pulang ke rumah karena tidak diterima lamarannya, dia selamat. Dia selamat. Artinya tidak ada kejadian kecelakaan. Allah Maha tahu, barangkali ketika dia diterima lamarannya, kemudian dia jalan-jalan gitu kan, kemana-mana, kemudian dia tabrakan. Jadi di sana Allah menghindarkan kepada kita daripada doa itu, daripada mara bahaya yang akan menimpa kita. Jadi tidak ada doa itu percuma. Istilah doa itu percuma itu tidak ada. Allah lebih tahu yang lebih maslahat untuk hambanya. Makanya ketika kita berdoa, salah satu adabnya kita pasrah semuanya pada Allah. Kita hanya berikhtiar, yang namanya keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu yang kedua. Ini jarang dirasakan atau bahkan diyakini oleh banyak orang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ketika seseorang hamba berdoa, Allah ternyata mengganjar doanya itu, kemudian ganjarannya Allah simpan untuk keperluannya nanti di akhirat. Ya, kita kan di dunia itu kan banyak keperluan, ya kan? Kita perlu uang, kita perlu kerja, kita perlu ini, kita perlu ini. Tapi semua kegentingan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Oleh karena itu, para sahabat dan orang-orang yang soleh lebih menyukai agar doanya tidak dikabulkan di dunia. Tapi apakah mereka berhenti berdoa? Enggak, malah lebih kencang. Ya, yang penting berdoa, dikabulkan urusan Allah, tidak dikabulkan pun nanti akan menjadi tabungan saya di akhirat, seperti itu. Jadi mereka para sahabat Nabi dan orang-orang yang soleh mengharapkan
bahwa suatu saat nanti doanya akan bermanfaat nanti di hari akhirat yang akan bisa menyelamatkannya dan bisa memuluskan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan strategi doa yang mustajab. Tetapi Ustadz, ada pertanyaan dalam benak saya bahwa seringkali doa kita itu kata Ustadz tadi sudah mengatakan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi mungkin dikabulkannya itu lama Ustadz, sedangkan kami sebagai manusia itu ingin segera dikabulkan seperti itu Ustadz. Iya. Itu bagaimana cara mengubah mindset kita itu Ustadz? Ya, jadi begini, kita itu kalau berdoa, jangan memposisikan kita dengan majikan. Seolah-olah Allah itu majikan kita. Bukan. Jauh-jauh lebih agung daripada makna sekedar majikan. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, zat yang maha berkuasa menciptakan segala-galanya. Yang kita yakini adalah semua yang Allah putuskan itu adalah maslahat untuk seorang hamba. Cepat terkabulnya atau lambatnya itu bukan urusan kita. Jangankan kita, orang-orang biasa, mohon maaf, sekelas Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun, ketika beliau dalam terdesak berdoa, ya Allah, luluh lantahkan kerajaan Fir'aun dan kekuasaannya serta harta-hartanya, hilangkan semua, lenyapkan dari muka bumi. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menghancurkan, mengabulkan? Ini Nabi loh. Nabi itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Tapi tahu enggak kapan Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam? Setelah 40 tahun. Kenapa? Kenapa setelah 40 tahun Fir'aun dibiarkan dengan kesombongannya, mengumpulkan hartanya, kemudian mengumpulkan pasukannya, menjadikan negeri kekuasaannya sebagai negeri adidaya, sudah menjadi orang yang paling top, kemudian Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan dalam lautan. Bayangkan kalau Fir'aun masih kekuasaannya sekelas kabupaten, kemudian ditumbangkan gitu, kan nggak ngeh gitu kan. Yang mana itu kita harus tahu bahwa lambat atau cepatnya itu bukan urusan kita. Tapi Allah tidak akan pernah menolak doa kita selagi tadi itu syarat doa itu dipenuhi. Ini kelas Nabi loh. Yang kedua, ini contoh Nabi lagi. Ini kita biar bisa bercermin kepada seorang Nabi. Nabi Ayub alaihissalam. Barangkali dari kita semua para pemirsa tahu bagaimana Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan penyakit. Dan penyakitnya itu bertahun-tahun. Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang sabar kepada Nabi Ayub dengan penyakitnya. Apakah Nabi Ayub tidak berdoa? Sehingga pada suatu saat Nabi Ayub dalam kondisi terdesak setelah bertahun-tahun dengan sakitnya, Nabi Ayub dihina oleh salah seorang kaumnya bahwa Nabi Ayub ini yang katanya mengaku nabi tapi oleh Tuhannya ditelantarkan. Kemudian Nabi Ayub berdoa, tapi berdoanya tidak tasrih, tidak terang-terangan. Ya Allah, sehatkan saya, tidak tasrih. Ini doa namanya ta'rid dalam bahasa Al-Qur'an, itu ta'rid. Yaitu doa tapi tidak terang-terangan. Jadi Nabi Ayub berdoa, Rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sekarang ditimpa sesuatu yang berat. Ini kan bukan doa. Bukan doa, bukan seperti doa kita yang mintanya selalu belak-belakan gitu kan. Minta dikabulkan sekarang ya Allah detik ini gitu kan. Ya, betul. Nabi Ayub itu hanya memakai doa seperti doa sindiran. Bukan sindiran, mohon maaf. Doa yang tidak terang-terangan. Ya Allah, saya sekarang dalam keadaan kondisi yang sangat istilahnya ya, sangat payah dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Nabi Ayub oleh Allah dikatakan di dalam riwayat dipakaikan baju dari surga. Baju dari surga Allah turunkan dan dipakai kepada Nabiullah Ayub. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghentakkan kakinya ke bumi, kemudian keluarlah air yang menyumber ke atas. Kemudian Nabi Ayub mandi di air tersebut dan semua penyakitnya hilang tanpa tersisa, bahkan karena beliau memakai baju yang indah dari surga. Kemudian Nabiullah Ayub dengan tampan yang tidak pernah tampak ketampanannya sebelumnya, istrinya sampai pangling, mana tadi suami saya, mana tadi kok enggak ada. Akhirnya Nabi Ayub, saya Ayub, seperti itu. Bisa kita petik hikmahnya bagaimana Nabi Ayub bertahun-tahun dalam kesabaran, kemudian Allah
mengabulkan doanya. Itu makanya tidak ada doa yang sia-sia. Ini sangat menggetarkan hati saya, Ustadz. Baik, Ustadz. Nah, untuk yang selanjutnya saya ingin menanyakan, saya membaca bahwa doa itu adalah otak ibadah. Itu maksudnya seperti apa, Ustadz? Doa sebagai otak ibadah. Sepertinya ini seru, Ustadz, untuk dibahas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang Anda baca itu adalah hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dari sahabat Anas, Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Beliau bersabda bahwa doa itu adalah otak ibadah. Sebenarnya ini sudah saya jawab, sudah saya singgung dari awal, tapi lagi-lagi tidak dengan pembahasan yang tasrih, tidak dengan pembahasan yang gamblang. Kenapa doa itu dikatakan sebagai mukhul ibadah? Karena doa itu adalah suatu amalan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggantungkan setiap harapan hamba tersebut hanya kepada Allah. Yaitu melalui doa itu. Bayangkan, orang yang tidak berdoa oleh Al-Qur'an dikatakan sebagai orang sombong. Ya. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintah, ayo berdoa. Meminta kepadaku, aku akan mengijabahi doamu. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya bahwa orang yang tidak mau berdoa dia termasuk orang yang sombong. Jadi sombong itu adalah sifat paling tercela, ya kan? Sifat yang paling tercela yang sampai bisa meluluhlantakan iblis yang aslinya menjadi seorang hamba yang termasuk dicintai oleh Allah, kemudian terplanting menjadi hamba yang matrud, yang diusir oleh Allah daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iblis diusir karena sombongnya. Karena sombong itu adalah penyakit yang paling, atau karena sombong itu adalah dosa yang sangat berat, maka berdoa itu adalah salah satu daripada solusi untuk meluluhlantakan kesombongan kita. Kita senantiasa mengharapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berdoa tersebut sifat-sifat sombong sebagai seorang hamba mulai terkikis sedikit demi sedikit. Karena apa? Percuma ibadah kalau sombong. Percuma kita bersedekah, percuma kita mengaku Islam tapi dalam hatinya berhati iblis. Dengan berdoa menggantungkan setiap harapan dalam diri ini hanya kepada Allah, itu berarti dia telah menemukan inti daripada ibadah itu sendiri. Yaitu apa? Inti itu diibaratkan sebagai muh ataupun otak daripada ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam. Baiklah pemirsa, untuk segmen pertama akan saya akhiri dan akan dilanjutkan di segmen berikutnya yang akan lebih membahas tentang mustajabnya doa seperti apa, seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di program kami Kuliah Ramadan, tentunya masih di Jawa Pos Radar Semeru TV.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah: pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ana Hoyatul Uswa di program acara Kuliah Ramadan. Tentunya masih di Jawa Pos Radar Semeru TV. Baiklah, mungkin pemirsa sedang menanti-nanti segmen kedua ini, yang mana akan membahas bacaan doa yang paling utama. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dan akan disampaikan oleh Ustadz kami, yaitu Ustadz Muiz. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, pertanyaannya apa bacaan doa yang paling utama? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menjawab musta'inan billah bahwa doa yang paling utama yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam hadis. Jadi tidak ada doa ya yang redaksinya lebih baik daripada redaksi yang datang langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ya seperti hamba Allah ini ahli di bidang sastra, misalkan mengkaji sastra bahasa Arab, kemudian bisa merangkai kata, berdoa, munajat kepada Allah, itu tidak sebanding atau tidak bisa dibanding-bandingkan dengan doa yang ada di dalam Al-Quran dan ada yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu secara redaksi. Adapun secara batin, secara batin doa yang paling utama itu adalah doa yang memenuhi ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf, bahwa mohon para pemirsa juga fokus di sini, yaitu bahwa doa itu satu memiliki namanya pilar, yang kedua punya sayap. Ya, doa itu punya pilar, yang kedua punya sayap, kemudian punya waktu, kemudian punya sayap, punya waktu, dan kemudian doa itu sendiri memiliki Masya Allah, saya malah yang grogi. Kat, mohon maaf. Kok saya malah ikut-ikutan? Ya silakan dicatat. Oke, bentar Ge. Jadi doa itu punya pilar. Yang kedua sayap. Oke. Yang ketiga apa tadi? Ya, waktu. Bentar, ada satu lagi. Yang satu ini kok saya redaksinya lupa ini. Yang keempat itu adalah apa sih? Eksekutor. Eksekutor. Gitu ya bahasanya. Ayo Mas monggo dari awal. Dari mana? G. Gimana? Oh, berarti dari awal saya jawab lagi berarti ya. Oh ya, silakan. Oke, baik Ustadz, mengenai tentang bacaan doa. Menurut Ustadz, pandangan Ustadz, apa bacaan doa yang paling utama Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau menjawab pertanyaan ini yang pertama bukan menurut saya. Enggak bener loh.
Ini strategi menjawab namanya. Nanti saya jawab menurut ulama gitu loh. Lupa saya pertanyaannya. Ya tadi itu doa yang paling utama. Bacaan doa yang paling utama. Baiklah Ustadz, untuk berbicara tentang doa, menurut Ustadz bacaan doa yang paling utama itu seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan doa yang paling utama. Jadi bukan menurut saya, ini menurut para pakar, para ulama, bahwa doa yang paling utama adalah doa yang redaksinya langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW, baik itu yang ada di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran atau termaktub di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi doa, sepinter apapun orang merangkai kata, ya bisa ahli di dalam sastra merangkai kata munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dibandingkan kebaikannya dengan doa yang langsung datang dari lisan Nabi Muhammad SAW, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu berkaitan dengan doa yang paling utama. Seperti itu. Ini secara redaksi, yaitu secara zahir. Adapun secara kualitas batin, maka doa itu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf, doa itu satu memiliki pilar, ya. Memiliki pilar, barang siapa yang berdoa mengenai pilar ini atau sesuai dengan syarat tegaknya pilar ini, maka doa itu akan tegak lurus, tegak sebagaimana pilar, sifat pilar itu sendiri. Yang kedua, doa itu memiliki sayap. Kalau seseorang itu bisa memakai sayap dalam doa ini, doanya akan terbang ke langit. Jadi tidak hanya tegak saja, tapi lepas landas, ya, take off. Selanjutnya, doa itu memiliki waktu. Ya, memiliki waktu. Kalau tepat waktunya itu cepat nanti sampainya ke tujuan. Apa itu? Yaitu tadi pengkabulan atau pengijabahan doa itu. Yang ketiga, eksekutor. Apa maksudnya eksekutor ini? Yaitu apakah nanti setelah sampai doanya itu diterima atau tidak? Lah ini ada eksekutornya, ada penentunya, seperti itu. Yang pertama pilar. Pilar doa itu adalah rasa kelembutan dalam hati dan merasa rendah dirinya bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah satu-satunya zat yang dia harapkan, zat yang dia mohonkan. Ini adalah pilar doa. Kalau di dalam hatinya masih ada harapan-harapan kepada selain Allah, ya, masih percaya dengan perdukunan yang membawa kita kepada arah mistis sehingga melencengkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, orang seperti ini pilarnya roboh. Ini masih di pilar, belum take off. Dan doa itu punya sayap, sehingga setelah tegak doanya kemudian lepas landas, terbang ke atas. Doa itu sayapnya adalah as-sidqu, yaitu kesungguhan hati. Makanya dikatakan dalam hadis, Allah tidak mengabulkan doa, ini termasuk dari syarat doa, orang yang dalam hatinya lalai. Hatinya lalai, komat kamit meminta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, tapi hatinya kemana-mana. Kalau dia sungguh-sungguh meminta betul-betul semata-mata karena Allah, kesungguhan, merasa dirinya butuh, dia memiliki sifat as-sidqu itu betul-betul dimaksimalkan, maka terbang doa itu. Itu sayapnya. Yang ketiga, yaitu doa itu ada waktunya. Nah, di sini termasuk strategi, masuk pada strategi. Waktunya kapan? Waktu oleh para ulama dijelaskan waktu yang paling utama dan paling mujarab. Mujarab itu sudah teruji. Ini sangat bermanfaat di dalam pengabulan doa adalah waktu sahar. Waktu sahar itu ada yang bilang waktu sahur. Loh, mumpung bulan Ramadan, biar kita tahu kapan waktu sahur gitu kan. Betul sekali Ustaz. Nah, waktu sahur itu adalah waktu kita menyantap sahur, kan seperti itu. Biasanya kalau orang Indonesia itu waktu sahur itu mepet-mepet mengambil kesunahan, yaitu mengakhirkan sahur, mepet-mepet azan, kan seperti itu. Tapi itu waktu sahur. Kita tidak sekarang berbincang tentang waktu sahur karena masing-masing orang itu berbeda.
Ada yang waktu sahurnya jam 1 malam, ada yang sebelum tidur langsung sahur, kemudian bangun subuh sudah tidak ada santapan apa-apa ya. Tapi kalau yang dimaksud waktu sahar itu adalah kata para ulama 7 menit sebelum adzan subuh. Jadi waktu akhir malam itu adalah waktu yang paling jitu, waktu yang paling mujarab dalam pengabulan doa. Kemudian yang terakhir, penentu doa itu sendiri. Apa itu? Setelah doa pilarnya tegak, kemudian sudah lepas landas, terbang ke atas, waktunya sudah pas sesuai skedul, ya kan? Ya gitu kan, kalau di bandara kan seperti itu. Kalau tidak sesuai skedul, pesawatnya tidak bakalan terbang gitu kan. Sudah sesuai skedul, nyampe ke atas ternyata nabrak gitu misalkan, karena penentunya tidak ada atau pilotnya lagi mabuk gitu. Apa penentunya? Yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam athar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa doa itu antara pengkabulan dan tertolak selagi dibaca sebelum dibaca sholawat kepada Nabi. Artinya dengan membaca sholawat kepada Nabi diselipkan di dalam doa kita, pengkabulannya itu lebih terjamin, karena tanpa diselipkan doa selawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa kita itu barangkali tidak sampai ke atas, tapi tidak eksekutornya tidak ini ya. Nah, seperti itu. Ini termasuk daripada kualitas batin doa itu sendiri. Makanya kita belajar doa yang paling utama tadi, yaitu doa yang datangnya dari Al-Quran dan hadis, itu yang paling utama. Kemudian kualitas-kualitas batiniyah tadi itu juga dijaga baik, yang tadi pilarnya dijaga, kemudian sayapnya apa itu betul-betul difahami, kemudian yang tiga yaitu sayap, yang keempat adalah penentunya yaitu salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ada. Doa harus berbahasa Arab. Baik Ustadz, berbicara membahas tentang doa. Silakan. Baik Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan Ustadz. Apakah doa itu harus berbahasa Arab seperti itu Ustadz, agar cepat dikabulkan? Mungkin saya mewakili pemirsa di rumah ya. Tepel-pel kena. Baik Ustadz, saya mewakili pemirsa yang ada di rumah ingin menanyakan, apakah doa itu harus berbahasa Arab Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah doa itu harus dipanjatkan dengan berbahasa Arab seperti itu? Betul. Jawabannya adalah doa itu kalau ditanya harus atau tidak harus. Karena orang berdoa itu aslinya adalah kata hatinya. Akan tetapi karena jawabannya tidak harus, ya, masih ada pembahasan yang belum selesai. Kembali kepada tadi, doa tidak harus berbahasa Arab, berarti berdoa tidak berbahasa Arab itu boleh. Akan tetapi doa berbahasa Arab itu penting. Seperti itu. Penting. Kenapa? Karena ada doa-doa tertentu yang kalau orang itu berdoa dengan redaksi doa ini memiliki sir atau rahasia tersendiri. Contohnya, Nabi Dhunnun, Nabi Yunus ibnu Matta. Beliau tahu enggak kenapa bisa selamat di dalam perut ikan? Karena membaca doa. Apa tahu enggak doanya? Saya tidak tahu Ustaz. Doanya yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam berbahasa Arab. Dan apa? Pengkabulannya beliau bisa hidup di dalam perut ikan selama waktu dengan waktu yang lama. Contohnya lagi,
ada doa di dalam Al-Quran yang ketika Nabiullah Adam alaihissalam memanjatkan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung mengumumkan bahwa ini doa mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Apa doanya? Ya kan? Doanya Nabiullah Adam alaihissalam ada di dalam Al-Qur'an dan itu berbahasa Arab. Dan banyak doa lagi yang Nabi ajarkan di dalam hadis, dikatakan bahwa barang siapa yang berdoa idza du'iya bihi istajabah wa idza sa'ala bihi a'ta, gitu dalam hadis. Orang yang berdoa memakai redaksi doa ini itu berbahasa Arab akan langsung diberikan istijabah oleh Allah doanya, dan kalau minta apapun Allah berikan permintaannya. Maka dari itu belajar doa berbahasa Arab itu penting. Dan yang tidak kalah penting daripada doa-doa itu sendiri, ada guru yang mengajarkan. Siapa guru tersebut? Guru yang memegang tali ilmu, tali keilmuan bersambung dengan Rasulullah SAW. Jadi keilmuannya itu tidak hanya sekedar baca seperti orang baca majalah, nemu kemudian dicoret, ditulis, dibaca-baca lagi, enggak. Tapi di situ karena ini berkaitan dengan sir amalan sebuah doa atau wirid atau zikir, ilmu tersebut secara redaksi diterima melalui lisan seorang guru yang mentalkin, kemudian sirnya juga diturunkan sebagaimana itu diturunkan kepada guru sebelumnya menurunkan kepada guru-guru sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Ini yang tidak kalah penting. Satu, berbahasa Arab tidak wajib, boleh tidak berbahasa Arab, tapi doa dengan redaksi berbahasa Arab penting. Yang tidak kalah penting yaitu adalah guru yang bisa menyampaikan, mengantarkan kita kepada sir daripada doa tersebut, sehingga kita bisa lebih mudah untuk diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, mungkin ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah Ustadz? Baik, sebagai closing statement, saya Al-Fakir Ilallah mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa yang ada di rumah, bahwa doa itu adalah selain harapan terkabulnya, dan itu adalah subjektif dari diri kita. Ada jauh yang lebih penting daripada hal itu, yaitu bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan pernah berhenti berdoa, karena berdoa itu tidak ada yang namanya sia-sia. Tidak ada doa itu sia-sia. Doa, karena doa itu merupakan bentuk sejati penghambaan kita kepada Allah yang senantiasa mengharapkan dan menggantungkan harapan dan impian kita hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dari Al-Fakir sendiri bisa mengamalkan apa yang disampaikan, ya. Bisa mengambil manfaat daripada pertemuan kita pada siang hari ini, dan semoga semua yang mendengarkan dimanapun pemirsa berada mendapatkan kucuran barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, dapat saya simpulkan bahwa doa adalah implementasi dari penghambaan kita yang sejati terhadap Allah. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan berhenti berdoa sebelum dikabulkan, karena doa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Seperti itu pemirsa. Mungkin hanya sekian perjumpaan kita di tema kali ini. Jangan lupa selalu ikuti kuis yang akan diberikan oleh narasumber kami di kuliah Ramadan, tentunya masih di Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.